Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Nah, contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan di ITB dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid dan kita sampai pada bab yang ke-26, ma ja'a fi nusyrah, itu tentang perkara nusyrah. Apa itu an-nusyrah? Ya, nusyrah secara bahasa artinya adalah nasyara, yaitu al-fath, yaitu fathah, membuka, ya, membuka. Seperti disebutkan jika ada lembaran dibuka, yaitu nasyartuhu, aku membukanya, ya. Jadi maksudnya adalah membuka secara bahasa. Adapun secara istilah yang kita sedang bahas ini adalah maksudnya halus sihri anil mashur, yaitu bagaimana menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Karena orang yang tersihir dia sedang diikat, ya, dengan buhul-buhul, ya, yang dilakukan oleh para penyihir, ya, sehingga badannya seakan-akan terbelenggu dengan sihir. Maka kita membahas tentang bagaimana cara melepaskan sihir tersebut dengan perkara yang disebut dengan nusyrah, ya, nusyrah. Jadi nusyrah adalah proses menghilangkan sihir dari al-mashur, dari orang yang terkena sihir. Dan hal ini ditunjukkan secara bahasa dalam satu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, ya, Rasulullah SAW tersihir sehingga dikhayalkan kepadanya dia mendatangi istrinya padahal dia tidak mendatanginya, ya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, afala tanasyarta, jadi nasyar, tanasyarta, tidakkah engkau melakukan nusyrah untuk melepaskan sihir ini darimu, ya. Ini jadi nusyrah, ya, dari nasyara, ya, artinya melepaskan atau membuka ikatan buhul-buhul sihir atau membuka sihir dari orang yang sedang tersihir. Nah, nusyrah secara praktek ada dua model, ya, nusyrah. Itu melepaskan sihir. Sihir dari orang tersihir. Ada dua model, ya. Yang pertama dengan cara yang syar'i, cara yang disepakati adalah syar'i. Ini adalah dengan ruqyah, ya. Dengan doa, dengan obat-obatan misalnya, dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah. Dengan cara pertama ini ada cara yang disepakati oleh para ulama akan kebolehannya, ya. Namun yang diperselisihkan oleh para ulama adalah cara kedua. Ini yang sering kalau disebut nusyrah, maka dipahami adalah dengan cara yang kedua yang akan kita bahas ini, yaitu konotasinya adalah dengan melepaskan sihir dengan sihir pula, ya. Melepaskan sihir dengan sihir juga. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Khilaf tentang hukumnya, tentang kebolehannya.
Nah, di antara bentuk-bentuknya, adapun bentuk-bentuknya di antaranya adalah misalnya eh, yang tersihir datang kepada penyihir, ya. Yang tersihir datang kepada penyihir, ya. Lalu meminta bantuannya, ya. Minta bantuan. Nah, penyihir ini biasanya terkadang dia kemudian minta tolong kepada setan, ya, minta bantuannya. Sang penyihir minta tolong kepada setan untuk dia tanya kepada setan tersebut di mana orang ini, apa yang sedang tersihir, mungkin dibalas, ya, ya, mungkin dibalas, ya. Ini adalah bentuk nusrah, menghilangkan sihir dengan sihir juga, ya. Atau misalnya penyihir yang datang atau dukun yang datang ke tempat lokasi tersihir, lalu menerapkan praktek dukunnya, lalu menerapkan perdukunannya. Dia datang ke tempat orang penyihir, kemudian dia tentu dengan ridho orang yang tersihir, kemudian dia bikin ini, bikin di rumahnya. Ini semuanya adalah bentuk melepaskan sihir dengan sihir. Ya, atau misalnya penyihir, ya, dukun membacakan jampi-jampi untuk melepaskan sihir. Intinya ini sebagian praktek, ada yang sebagian dukun juga misalnya datang kemudian meminta agar orang yang tersihir menyembelih kambing, menyembelih ayam, ya, agar sihirnya terlepaskan, ya. Inilah bentuk nusrah yang kedua, ya. Yang pertama adalah dengan doa-doa, dengan obat-obatan, dengan ruqyah syariah, maka ini disepakati akan kebolehannya dan itu disyariatkan. Model kedua yaitu melepaskan sihir dengan sihir juga, ya. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Adapun khilaf para ulama, ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya. Saya sebutkan. Ini khilaf. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan. Di antara para ulama tersebut, ya, misalnya adalah ini pendapat mazhab Maliki, kemudian juga mazhab Syafi'i mengharamkan, ya. Seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Beliau berkata, "Fa nushrah lati hiya min as-sihr muharramatun." Ya. Nushrah yang menggunakan sihir adalah hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Demikian juga mazhab Maliki seperti Ad-Dirdir menyampaikan dalam bukunya, ya, tentang haramnya akan hal tersebut. Demikian juga dari ulama Hanabilah, sebagian ulama Hanabilah seperti Ibn Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Qayyim, ya. Di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab tauhid. Mereka adalah para ulama Hanabilah yang mengharamkan menglepaskan sihir dengan sihir. Di antara ulama-ulama zaman sekarang seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh bin Jibrin rahimahumullahu jami'an, ya. Jadi sebagian ulama mengharamkan. Dalilnya sangat mudah dalilnya. Adapun dalilnya, ya, bahwasanya ini adalah haram, perbuatan sihir adalah haram. Mendatangi dukun haram. Dukun atau tukang sihir adalah haram, ya. Melakukan perbuatan sihir adalah haram atau syirik, ya. Minta tolong kepada jin syirik.
Lagi pula kata mereka ada cara melepaskan yang syar'i. Sihir dengan cara yang syar'i. Yaitu apa? Yaitu dengan ruqyah. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Nah, ini pendapat ulama yang mengatakan haram. Pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan boleh. Di antara yang berpendapat boleh, di antaranya seperti ulama Hanabilah. Ya, ini kalau tadi kita katakan haram adalah ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah. Adapun yang berpendapat boleh, di antaranya sebagian ulama Hanabilah seperti siapa? Seperti ulama Hanabilah mutaqaddimin seperti Al-Mardawi. Mereka sebenarnya maksudnya mutaakhirin ya. Al-Mardawi, Ibnu Muflih, Ibnu Najjar, Ibn Qudamah Al-Buhuti ya. Mereka mengatakan bahwasanya ini diperbolehkan ya. Ya. Apa dalil mereka bahwasanya hal ini diperbolehkan? Dalilnya yang paling utama dalil mereka katanya inilah darurat. Dan kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Kaidah ad-darurah tubihul mahdzurah. Darurat menghalalkan yang haram. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya kalau kita di tengah hutan, kita kelaparan, enggak ada makanan kecuali daging babi, kita boleh makan daging tersebut ya. Karena ini adalah darurat. Kata mereka orang terkena sihir dalam kondisi sangat payah dan benar dan bisa mati. Dan betapa banyak orang tersihir akhirnya meninggal dunia. Maka darurat bagi kita untuk mengobati orang tersihir tersebut. Di antaranya dengan cara pergi kepada pakarnya yang tahu tentang penyakit ini. Dan yang pakar tentang penyakit ini adalah para dukun atau para penyihir. Karena itulah kegiatan mereka sehari-hari. Sehingga mereka tahu siapa yang mensihirnya, buhulnya taruh di mana. Dan yang kedua ini bermanfaat. Kata mereka perkara yang bermanfaat ya. Taib, ini kira-kira gambaran tentang pembahasan kita. Setelah ini kita akan bacakan dari kitab Tauhid. Taib, adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrah. Bosnya Rasulullah sallam ditanya tentang an-nushrah ya. Faqala an-nushrah yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Faqala hiya min amali syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perbuatan syaitan. Ini merupakan perbuatan syaitan. Ya Nabi dalam hadis ini mengatakan ini perbuatan syaitan. Yani hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Kemudian dan Abu Daud berkata bahwasanya Imam Ahmad ditanya tentang nushrah. Maka Imam Ahmad berkata, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud tidak suka dengan hal ini seluruhnya. Itu Ibnu Mas'ud membenci hal ini seluruhnya. Ya. Kita bahas ya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrah. Su'ila anin nushrah. Rasulullah SAW ditanya tentang nushrah. Ditanya tentang an-nushrah. An-nushrah. Nah di sini kata para ulama, ini ada alif lam al-ahdiyah. Ya. Alif lam lil ahad. Ya kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, ditanya tentang nushrah tersebut. Ya. Artinya nushrah tersebut diketahui, dipahami oleh
orang yang bertanya suatu perkara yang masyhur. Dan nusrah yang masyhur, ya nusrah yang tersebut yang lagi masyhur adalah maksudnya nusrah dengan sihir juga, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Tidak mungkin mereka bertanya kepada Nabi tentang nusrah dengan menggunakan bacaan Al-Quran dengan ruqyah syar'iyah. Ya, buktinya apa? Nabi SAW ketika menjawab, Rasulullah SAW mengatakan, hiya min amali syaitan. Kata Nabi SAW, nusrah tersebut adalah perbuatan syaitan. Maka Rasulullah SAW berkata, hiya min amali syaitan. Nusrah itu perbuatan syaitan. Termasuk perbuatan syaitan. Jelas sekali bahwasanya Nabi SAW mengharamkan. Padahal nusrah perkara yang bermanfaat. Nusrah itu termasuk perbuatan syaitan. Jelas bahwasanya ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Mendukung hal ini adalah Imam Ahmad menukil dari Ibnu Mas'ud. Kata Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud membenci ini seluruhnya. Ya. Kata Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud yakrah maksudnya membenci. Ibnu Mas'ud membenci. Dan dalam istilah salaf sering mereka mengatakan yakrah maksudnya adalah haram. Maksudnya adalah haram, bukan makruh secara istilah. Makruh secara istilah itu muncul belakangan. Makruh dalam istilah salaf, ya. Makruh dalam istilah salaf maksudnya haram. Maksudnya adalah haram. Jadi Ibnu Mas'ud mengharamkan segala bentuk-bentuk nusrah yang dipraktekkan. Ya. Adapun nusrah yang menggunakan cara yang syar'i maka diperbolehkan. Ya. Bukan dengan cara meminta bantuan syaitan yang merupakan kesyirikan. Auf bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah." Kami dahulu meruqyah di zaman jahiliyah, ya, sebelum adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalika? Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda cara ruqyah yang kami lakukan ini? Faqala, kata Rasulullah SAW, i'ridhu alayya ruqakum, tunjukkan kepadaku bagaimana cara meruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun, tidak mengapa ruqyah kalau tidak ada kesyirikan. Ya, tidak mengapa ruqyah kalau tanpa syirik, ya. Ini adalah bahwasanya hukum asal ruqyah boleh, karena hukum asal ruqyah adalah pengobatan. Pengobatan boleh, tetapi selama tidak ada kesyirikan, ya, seperti jampi-jampi, mantra-mantra, ini semua adalah bentuk kesyirikan. Ini dijadikan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ruqyah nusrah, yaitu menghilangkan sihir dengan datang ke dukun, hukumnya adalah haram dan termasuk daripada kesyirikan. Termasuk dari sini ini dirajihkan oleh Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, dan dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan ini pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Ya. Kemudian juga dalil berikutnya, dan dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, beliau mengatakan, Qatadah bin Di'am As-Sadusi, beliau berkata, seorang ulama tabi'in, qultu li Sa'id ibn al-Musayyib, aku bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib, atau aku berkata kepada Sa'id ibn al-Musayyib, dan juga merupakan seorang ulama tabi'in, rajulun bihi tibbun, ya ibn al-Musayyib, ada seorang tersihir, au yu'akhadhu an imra'atihi, atau dia tidak bisa mendatangi istrinya. Dia mendatangi istrinya tertahan, enggak bisa. Ayuhallu anhu au yunasyaru, ya. Apakah boleh dia dilepaskan sihirnya dengan nusrah? Qala, kata Ibnu Musayyib, la ba'sa bihi. Ibnu Musayyib mengatakan tidak mengapa. Tidak mengapa nusrah. Ini dijadikan dalil tentang bolehnya nusrah oleh sebagian ulama Hanabilah, seperti disebutkan tadi Al-Mirdawi, Ibnu Najjar, kemudian Al-Buhuti, ya. Mereka mengatakan, Ibnu Musayyib mengatakan tidak mengapa, la ba'sa bihi. Tidak mengapa sihirnya dihilangkan dengan nusrah. Innama yuriduna bihil islah. Sungguhnya orang yang melakukan nusrah itu ingin kebaikan. Fa amma ma yanfa'un nas falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat bagi masyarakat maka tidak dilarang, ya. Tidak dilarang, ya. Hal ini dijadikan dalil atau dipahami bahwasanya menghilangkan sihir meskipun dengan sihir, ya, maka diperbolehkan karena bermanfaat. Ini dipahami oleh perkataan Ibnu Musayyib. Namun dibantah oleh para ulama bahwasanya Ibnu Musayyib
bukan maksudnya segala bentuk nusyrah. Artinya dia yang maksudkan adalah bentuk nusyrah yang diperbolehkan, bukan nusyrah dengan melakukan kesyirikan, pergi ke dukun, percaya sama dukun, menyembelih kepada selain Allah agar sihirnya hilang, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih ayam, pakai jampi-jampi, mantra-mantra, ambil dupa-dupa. Ini semuanya bukan maksud Ibnu Musayyib. Karena beliau ditanya, bolehkah dengan melakukan nusyrah? Ya, kata beliau tidak apa-apa ya, ini bermanfaat, tapi bukan berarti beliau membolehkan segalanya ya. Allah alam bisawab. Demikian juga diriwayatkan dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri seorang ulama tabi'in juga. Ya. Beliau berkata, la yahillus sihra illa sahir. Tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali penyihir juga ya. Ini isyarat bahwasanya Hasan al-Basri mengharamkan nusyrah. Ya, beliau mengharamkan nusyrah. Kenapa? Karena beliau mengatakan yang bisa menghilangkan pasti penyihir juga. Dan namanya penyihir haram. Ya, kalau ada orang dia bilang dia bisa hilangkan sihir, itu pasti penyihir juga. Kecuali dengan ruqyah syariah. Kalau ruqyah syariah ya oke ya. Adapun dengan datang kepada penyihir dan dia mengaku dia tahu di mana ini hilang, buhulnya disimpan di mana, caranya dengan maka ini adalah penyihir juga. Ini dalil bahwasanya Hasan al-Basri mandang nusyrah, menghilangkan sihir dengan sihir adalah hukumnya haram. Baik, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, menyimpulkan ya, perkataan para ulama salaf, beliau berkata, wa nusyratu hallus sihri anil mashhur. Nusyrah adalah menghilangkan sihir dari orang terkena sihir. Wa hiya naw'an, dan dia dua model. Hallus sihrin bi sihrin mithlihi. Menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Wa huwa alladhi min amali syaitan, dan inilah yang disebut oleh Nabi sebagai perbuatan syaitan, hukumnya haram. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan. Dan inilah dibawakan perkataan Hasan yang mengatakan tidak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali penyihir pula. Fa yataqarrabun nasyir wal muntasir ila syaitan. Dan ini modelnya haram. Kenapa? Orang yang melepaskan sihir dan orang yang tersihir akhirnya mendekatkan diri mereka kepada syaitan. Bima yuhibbu, dengan apa yang dikehendaki oleh syaitan. Fa yubtilu amalahu anil mashhur. Akhirnya syaitan tadinya dia menyihir, dia lepaskan sihirnya. Jadi nurut dengan setan. Setan bilang, ambilkan ini, sembelih ini. Jadi dia nurut supaya saya lepaskan sihir dari orang ini. Ya, intinya kata Ibnu Qayyim, orang yang melakukan nusyrah dan orang yang sedang tersihir akhirnya nurut kepada syaitan supaya sihirnya dilepas. Ini tidak boleh, ini merupakan kesyirikan, taat kepada syaitan, dan ini kerjasama terhadap syaitan, bukan cuma kerjasama, bahkan tunduk kepada syaitan melakukan apa yang diinginkan. Maka ini syirik. Wasani, adapun nusyrah yang kedua, an-nusyratu biruqyah wa ta'awudhat wa da'awat wal adwiyah al-mubahah, fa hadza jaiz. Adapun nusyrah secara kedua dengan ruqyah, dengan ta'awudhat, dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, beristi'adzah kepada Allah, wa da'awat ya. Kemudian wa da'awat dengan doa-doa, wal adwiyah dengan obat-obatan yang diperbolehkan, fa hadza jaiz. Maka diperbolehkan sebagaimana sudah kita jelaskan. Ini adalah kesimpulan yang indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang macam-macam nusyrah. Bahwasanya nusyrah ada dua ya. Tadi sudah kita katakan bahwasanya yang benar adalah nusyrah hukumnya haram karena orang yang melakukan nusyrah melazimkan dia percaya sama dukun, melazimkan dia datang kepada dukun. Padahal hadis-hadis melarang, man ataka kahinan aw sahiran lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun atau penyihir, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Kemudian Nabi berkata, man ataka kahinan aw arrafan fasala an syai'in fasaddaqa bima yaqul. Siapa yang datang kepada dukun dan bertanya kepada dukun, membenarkan perkataan dukun, ya bahwasanya dia telah kufur kepada faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu kufur kepada Al-Quran. Dan kita tahu namanya sihir adalah syirik. Ya, kita pergi kepada penyihir untuk mempraktekkan sihir, maka ini hukumnya adalah haram. Sebenarnya Allah mengatakan percuma seorang sakit terkena sihir, kemudian dia pergi kepada penyihir. Kemudian sihirnya sembuh, badannya sembuh, tapi hatinya rusak. Akidahnya hancur. Akidahnya terkena kesyirikan. Apa faedahnya dia selamat, badannya sembuh tapi akidahnya hancur karena terjerumus dalam praktek syirik. Waliyadzubillah. Ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang kedua yang mengatakan boleh, mereka juga berdalil, ya, tapi dalilnya tidak begitu kuat. Saya bacakan dalilnya. Pertama, mereka berpendapat bahwasanya sihir itu diperbolehkan untuk melepaskan sihir pula karena darurat.
Kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara-perkara darurat bisa menghalalkan yang diharamkan. Seperti makan kelaparan, seorang lapar kemudian dia makan bangkai, makan babi dalam kondisi darurat. Namun tentunya hal ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kalau darurat itu sudah tidak ada alternatif lain. Kalau orang udah kelaparan, tahu-tahu ada babi, kemudian ada ayam, ya dia makan ayam, tidak boleh makan babi. Tidak darurat. Kenapa tidak darurat? Karena ada alternatif lain. Sama juga dengan orang tersihir. Orang tersihir dia tidak darurat, dia ada alternatif lain. Pertama, ya. Ada alternatif lain tersebut adalah cara pengobatan yang diperbolehkan. Dengan ta'awudzat, dengan doa, dengan ruqyah syar'iyyah, ada caranya. Ya, ada caranya. Ini bantahan yang pertama ya. Saya baru kemarin ketemu Kemarin saya ketemu di Bandara Makassar ya, ketemu seorang kawan lulusan Madinah juga ya. Dia berdakwah di pedalaman Papua ya. Kemudian dia cerita, kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya cerita, Ustaz di sana dakwah, subhanallah. Sampai saya tersihir ya. Disihir 4 bulan. Disihir 4 bulan saya tidak sadar kalau itu sihir. Saya merasa sakit luar biasa, tubuh sakit seperti tersayat-sayat. Saya pergi ke dokter, setiap ke dokter tidak ada sakit. Diperiksa normal semuanya. Semua dicek normal, tidak ada yang sakit. Tapi kalau saya pulang ke rumah saya kesakitan. Sampai akhirnya saya mulai sadar jangan-jangan saya disihir. Akhirnya saya pun ruqyah, kata dia saya ruqyah mandiri. Bukan isoman mandiri, ruqyah mandiri. Artinya dia ustaz, dia baca ruqyah sendiri, baca Al-Baqarah, baca surat-surat, dia baca sendiri. Akhirnya setelah dia ruqyah, tiba-tiba dia diilhamkan seakan-akan dia menuju suatu tempat. Dia pergi ke tempat tersebut, kemudian dia gali, ternyata ada buhul. Kemudian dia pergi lagi ke tempat, tahu-tahu dia seperti diarahkan ke tempat satunya. Dia pun datang, dia gali, ternyata ada buhul lagi. 3 buhul dalam rumahnya. Dia lagi pojok yang lain. Kemudian tiba-tiba dia pokoknya pengen ke situ aja. Dia bongkar, ternyata ada. Subhanallah, Allah berikan dia bimbingan. Setelah saya kumpulkan buhul-buhul tadi, saya bakar Ustaz. Saya bakar, kemudian subhanallah, ada dukun di sekitar situ yang terkenal dukun. Kemudian Mutadara meninggal ya. Jadi ada maksud saya ketika orang terkena sihir, pertama tidak dikatakan darurat, kenapa? Ada alternatif. Dikatakan darurat itu kalau tidak ada alternatif yang lain baru dikatakan darurat. Ini sisi pertama. Sisi kedua dikatakan darurat jika ternyata seorang melakukan yang haram tersebut benar-benar menghilangkan daruratnya. Contoh, orang kelaparan. Sudah jelas kalau dia makan babi, maka hilanglah rasa laparnya karena dia makan makanan asupan gizi. Jelas. Ya, jelas ya. Karena begitu dia makan perkara atau dia melakukan perkara yang haram tadi, maka kedaruratannya hilang. Makanya para ulama khilaf tentang apakah orang darurat kehausan dia boleh minum khamar. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena khamar tidak menghilangkan haus. Khamar tidak menghilangkan haus. Ya, seandainya ada minuman yang haram yang tidak sampai bikin mabuk dan tidak bisa menghilangkan haus, maka darurat tidak jadi masalah. Ya, ada minuman ternyata ada mengandung najis misal dalam minuman tersebut. Tetapi kalau diminum menghilangkan dahaga, maka boleh. Ya. Tapi lain halnya ketika khamar ta' diminum, apakah bisa menghilangkan dahaga? Sebenarnya mengatakan tidak boleh. Tidak boleh karena khamar tidak menghilangkan dahaga. Artinya boleh darurat itu menghalalkan yang haram jika benar-benar haram tersebut menghilangkan kondisi daruratnya. Adapun kalau orang terkena sihir, dia pergi ke dukun belum tentu sembuh. Belum tentu sembuh dan banyak orang pergi ke dukun tidak sembuh, malah mati. Ya, jadi ini perkara yang sangat mengenaskan. Sudah pergi ke dukun, percaya sama dukun, tidak sembuh, akhirnya mati juga. Maka pendapat yang mengatakan bahwasanya pendapat sebagian ulama Hanabilah bahwasanya berobat menghilangkan sihir dengan praktek sihir juga hukumnya boleh karena darurat, maka kita katakan tidak tepat. Dua sisi tadi, pertama masih ada alternatif yang syar'i. Yang kedua, belum tentu juga kalau pergi ke dukun sembuh, belum tentu. Kalau ternyata penyihir sana lebih hebat, menang-menangan setan, sini dukunnya kurang canggih, setannya lebih hebat, setan yang menyihir, kalah dukunnya, ya. Dan akhirnya mengenaskan dia terjerumus dalam kesyirikan dan tidak sembuh juga, ya. Taib. Ini dalil yang pertama, kata mereka boleh tentang nusyrah karena darurat, namun kita sudah bantah. Yang kedua, mereka berdalil dengan sikap Imam Ahmad yang abstain ketika ditanya tentang nusyrah. Al-Athram, salah seorang murid Imam Ahmad berkata,
Sami'tu Abu Abdullah su'ila an rajulin yaz'umu annahu yahullu sihra. Aku mendengar Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang mengaku-ngaku bisa menghilangkan sihir. Faqala qad rakhasa fihi ba'dhun nas. Imam Ahmad mengatakan sebagian orang membolehkan hal ini. Qila li Abi Abdullah. Jadi kata Imam Ahmad, sebagian orang membolehkan. Kalau ada yang bisa menghilangkan sihir, enggak apa-apa. Tapi ingat pertanyaan cuma begitu. Ya Imam Ahmad ada orang mengaku dia bisa menghilangkan sihir. Kata Imam Ahmad, enggak apa-apa silakan. Sebagian orang membolehkan kok. Ya. Tapi tidak disebutkan orang ini menghilangkan sihir dengan jampi-jampi, dengan mantra-mantra, dengan nyembelih ayam, dengan nyembelih. Imam Ahmad tidak ditanya begitu ya. Ditanya cuma ada orang aku bisa menyembuhkan sihir. Maka Imam Ahmad berkata, ya, tidak apa-apa sebagian orang membolehkan. Qila li Abi Abdullah, maka ditanyakan lagi kepada Imam Ahmad, innahu yaj'alu tanjir ma'an. Dia meletakkan air di atas sebuah periuk. Fayaghibu fihi, kemudian air tersebut hilang dari periuk tadi. Wa ya'malu kadza, ternyata dia caranya begitu untuk menghilangkan sihir. Dia ambil periuk, dia isi air, kemudian air tersebut tiba-tiba hilang, dia bikin begini, bikin begitu. Fanafadha yadahu kal munkar. Imam Ahmad membuat tangannya begini, seakan apa-apaan ini? Wa qala ma adri ma hadza, kata Imam Ahmad, aku tidak tahu apa ini kok begini. Qila lahu fatara an yu'ta mithlu hadza yahillu sihr. Menurut Anda bagaimana Imam Ahmad? Apakah orang ini patut untuk didatangi untuk menghilangkan sihir? Fa qala ma adri ma hadza. Apa ini seperti ini? Cara seperti Imam Ahmad. Nah, ini dipahami oleh sebagian ulama Hanabilah bahwa Imam Ahmad tidak mengharamkan. Dia hanya absen, dia mengatakan saya tidak tahu apa ini, saya tidak tahu apa ini. Ya. Sehingga mereka mengatakan Imam Ahmad seakan-akan membolehkan atau paling tidak Imam Ahmad tidak mengharamkan menghilangkan sihir dengan sihir pula, ya. Karena Imam Ahmad abstain. Namun dibantah oleh para ulama bahwasanya justru Imam Ahmad beliau bukan abstain, bahkan beliau mengatakan kal munkir, dijelaskan. Beliau tangannya begini. Ketika dijelaskan Imam Ahmad, ada orang katanya bisa menghilangkan sihir. Imam Ahmad boleh sih kalau bermanfaat, tidak jadi masalah, sebagian ulama bolehkan. Tapi caranya begini, dia ambil periuk, dia isi air, ambil panci isi air, tahu airnya hilang ke bawah. Ya, kemudian bikin Imam Ahmad, apa ini? Kita perhatikan sang perawi Al-Athram mengatakan fanafadha yadahu kal munkir. Imam Ahmad begini, seakan-akan orang sedang mengingkari. Jelas sekali kal munkir, seperti orang mengingkari. Jadi ini hakikatnya Imam Ahmad tidak abstain, tapi dia mengingkari. Adapun pernyataan ma adri ma hadza, ini menunjukkan pengingkaran apa-apaan seperti ini. Apa saya tidak tahu apa ini, ya. Ini bukan saya tidak tahu, tapi kal munkir itu seperti mengingkari. Jadi ini dalil bahwasanya Imam Ahmad tidak membolehkan, ya. Taib, dalil yang ketiga yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang bolehnya nushrah namun dibantah, ya. Di antaranya kisah Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha punya budak yang disebut dengan mudabbar. Budak mudabbar maksudnya budak yang kalau tuannya meninggal maka dia bebas. Rupanya budak ini Aisyah baik sama dia, kalau saya meninggal kamu bebas. Rupanya budak ini ingin segera bebas. Maka dia pun menyihir Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sehingga Aisyah pun sakit. Ya, lihat, Aisyah salehah tapi namanya Allah kasih ujian, ya. Budaknya menyihirnya, dia pun kesakitan. Akhirnya saudara-saudara Aisyah tanpa perintah Aisyah, mereka pun mendatangi seorang dari Sind, dari Pakistan atau India. Kemudian mereka bercerita tentang kondisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka orang Sindi ini, orang dari India atau Pakistan ini mengatakan bahwasanya Aisyah itu sedang tersihir, makanya dia sakit-sakitan. Dan yang menyihirnya adalah budaknya. Akhirnya saudara-saudara Aisyah tadi menyampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, bahwasanya ada orang Sindi mengatakan bahwasanya engkau sakit itu bukan karena Allah, tapi karena sedang disihir. Yang sihir kamu adalah budakmu. Akhirnya Aisyah pun manggil budaknya. Dia bertanya, apakah engkau menyihirku? Budak tersebut menjawab, ya. Aisyah bertanya, kenapa kau melakukan itu? Kata budaknya, aku ingin bebas. Maka akhirnya Aisyah pun menyuruh saudaranya untuk menjual budak tersebut kepada orang Arab Badui. Ya. Aisyah udah jual aja, orang tidak jadi dibebaskan tapi disuruh jual. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha berdoa kepada Allah meminta kesembuhan dan beliau bersabar. Akhirnya suatu hari Aisyah bermimpi bahwa dia disuruh mandi dengan air dari 3 sumur. Maka akhirnya Aisyah radhiyallahu anha mandi dengan air dari 3 sumur dan akhirnya sembuh. Mereka menjadikan kisah ini dalil bahwasanya buktinya Aisyah membenarkan perkataan orang Sindi tadi bahwasanya yang menyihir dia adalah
budak. Namun ini dibantah oleh para ulama bahwasanya kisah ini tidak menunjukkan boleh melepaskan sihir dengan sihir. Pertama, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak datang kepada orang Sindi tadi untuk minta disembuhkan, tidak. Tapi dia menggunakan metode syar'i, yaitu dengan berdoa kepada Allah. Dan akhirnya Allah berikan kesembuhan. Dia tidak bilang, coba panggil orang India tadi, coba suruh dia sembuhkan saya. Tidak. Tapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar disembuhkan, dan akhirnya Allah menyembuhkan dengan memberi ilham melalui mimpi. Yang kedua, adapun Aisyah membenarkan perkataan orang India tadi, Aisyah tidak membenarkan, tapi dia ngecek. Dia tanya. Kalau dia membenarkan tanpa mengecek, tentunya dia langsung hukum budaknya tanpa bertanya. Tapi buktinya dia tanya dulu. Ya, ini sama seperti orang kafir datang sama kita. Kamu begini-gini. Itu katanya dia cek dulu, nggak ada masalah. Ya, orang kafir tak kasih kabar, orang penjahat kasih kabar, kita cek dulu. Ya. Setan kasih kabar, kita cek dulu. Ya. Kalau benar, ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha tidak lantas menghukum budaknya tersebut atas dasar pemberitaan dari orang India tadi, tapi beliau tanya dulu, beliau cek dulu, benar kamu menyihir saya? Benar. Ketika benar, baru kemudian beliau menghukum dengan menjual budak tersebut. Ya. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan boleh melepaskan sihir dengan sihir. Jadi pendapat yang kuat, yang lebih kuat bahwasanya menghilangkan sihir dengan sihir hukumnya haram, bahkan merupakan kesyirikan. Ini di antara khilaf dalam masalah akidah, ya, tetapi tidak kuat, artinya ini fatal ya. Kalau kita mengatakan boleh maka fatal, karena seakan-akan kita membolehkan seorang pergi ke dukun untuk menghilangkan sihir. Yang jelas hukumnya tidak boleh, ini merupakan kesyirikan. Terus bagaimana seorang kalau terkena sihir? Ya tentunya melakukan cara-cara yang syar'i sebagaimana tadi sudah kita sebutkan ya. Contohnya seperti berdoa. Berdoa ini sangat penting, dicontohkan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berdoa. Saya sering sampaikan, saya punya kawan dulu, dia hafal Quran, hafiz Quran. Teman di Madinah, adik kelas di Madinah. Subhanallah, dia hafiz Quran, dia suruh meruqyah, tapi selalu dia sakitnya enggak hilang-hilang. Ya, mungkin Allah belum mentakdirkan ya. Padahal hafiz Quran dan dia suka meruqyah dirinya, ruqyah mandiri. Sembuhnya bagaimana? Sembuhnya dia hajian, dia berdoa di padang Arafah, pulang haji sembuh. Subhanallah. Jadi terkadang tanpa ruqyah pun dengan berdoa bisa sembuh. Kita berdoa dengan tulus, berdoa kepada Allah, menghilangkan segala ego kita, menyerahkan bahwasanya kita benar-benar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa sembuh meskipun tanpa ruqyah. Yang kedua dengan cara ruqyah, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika beliau disihir, beliau diruqyah ya. Beliau diruqyah. Dan seorang juga boleh meruqyah mandiri ya. Dan di antara yang dibaca ya surat Al-Baqarah. Ya, Rasulullah SAW berkata, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Bahwasanya membacanya merupakan keberkahan. Wa tarkaha hasrah. Dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah penyesalan. Wala yastati'uha al-batalah. Dan surat Al-Baqarah tidak bisa dilawan oleh para penyihir. Ya. Jadi surat Al-Baqarah sangat ampuh menolak sihir. Nabi SAW juga bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini di antara ruqyah kita baca surat Al-Baqarah. Di antara ruqyah kita baca sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu ayat-ayat yang bercerita tentang duel antara Musa dan para penyihir, yang di mana para penyihir tersebut akhirnya kalah oleh Nabi Musa ya. Diulang-ulang ya. Diulang-ulang sehingga menjadikan orang yang tersihir bisa sembuh dari sihirnya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sihir masih banyak tersebar di tanah air kita, masih banyak para penyihir. Seorang membentengi dirinya dengan zikir pagi dan petang, baca doa sebelum tidur, keluar rumah baca doa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma na'udzubika an adil au dhal au azil au uzal au azlim au udhlam au ajalu jal alayya. Tadi zikir pagi petang, kemudian jangan lupa baca surat Al-Baqarah. Ya, sebelum tidur baca doa-doa, karena sebagian orang disihir ketika sedang tidur ya.
Kalau dia sudah melakukan semuanya, insya Allah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ternyata ditakdirkan dia terkena sihir, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah, dia berdoa dan dia meruqyah dirinya, insya Allah disembuhkan. Jangan sekali-sekali pergi ke dukun atau tukang sihir. Wafikum. Ingat bahwasanya kita kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Masing-masing kita ya akan bertemu Allah dengan sendiri-sendiri. Masing-masing kita akan bawa amal kita sendiri-sendiri. Maka bertemulah dengan Allah, bertemu dengan amal yang terbaik ya. Ya, Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat kelak tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya. Seperti sifat Ibrahim idza'a rabbahu biqalbin salim. Ibrahim alaihissalam ketika datang bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Ini bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk bersihkan hati kita. Kita evaluasi kembali, introspeksi diri, bersihkan hati kita dari segala penyakit, dari riya, ujub, emosi, hasad, dengki, suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, merasa tinggi. Ya. Kesempatan bagi kita di bulan Ramadan. Ya. Di antara cara yang memudahkan kita untuk bersihkan diri kita adalah dengan kita sering beribadah sendirian. Kita di pojok sambil baca Quran, ya. Di pojok berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat malam, ya. Ketika mau berbuka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengeluhkan tentang kotoran yang ada di hati kita agar Allah menghilangkannya, ya. Sehingga ketika kita meninggal kita membawa hati yang bersih. Hindari tentunya hal-hal yang bisa mengotori hati kita dari pandangan-pandangan yang haram, dari pendengar-pendengar yang haram, dari komentar-komentar yang tidak ada manfaatnya. Semoga ikhwan dan akhwat sekalian bisa menjalani ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.